Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noria, saya arsiparis ahli pertama dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang keseruan belajar tentang kearsipan. Siapa sih yang nggak pernah tahu tentang arsip? Dan sepenting apa sih arsip dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita saksikan pembahasan kita hari ini. Nah, umumnya ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengertian arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, perseorangan itu artinya kita pribadi juga memiliki arsip. Mulai dari lahir, kita sudah punya akte kelahiran, kemudian ketika kita sekolah, kita mempunyai sertifikat, ijazah, nah itu akan terus kita miliki sampai dengan tutup usia, yaitu surat kematian. Nah, itu juga disebut dengan arsip, tapi arsip personal. Oke, ada beberapa jenis arsip. Ada arsip dinamis, ada arsip statis, ada arsip terjaga, serta ada arsip umum. Nah, arsip dinamis sendiri terbagi ada arsip aktif, arsip inaktif, serta ada arsip vital. Nah, pengertian ini semua ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan kearsipan, yuk kita nonton video berikut ini. Sebagian besar dari kita tentu sudah paham apa itu arsip. Ya, arsip sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan kita sejak lahir hingga meninggal dunia. Bentuknya mulai dari akta kelahiran, surat kelulusan pendidikan berupa sertifikat ataupun ijazah, surat keputusan pengangkatan pegawai ketika sudah bekerja, buku nikah dan kartu keluarga saat memasuki jenjang perkawinan, hasil rekaman medis ketika sakit, hingga surat kematian. Arsip ini tentu tak sebatas merekam kehidupan individu. Keberadaan suatu organisasi, perusahaan, hingga negara juga tak lepas dari arsip. Bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan, arsip merupakan landasan dalam menjalankan operasional kerja. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, arsip merekam kegiatan dan peristiwa peradaban suatu bangsa. Lalu, apa sebenarnya definisi arsip itu? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya, arsip tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga bisa lembaran peta, dokumen arsitektural, foto, dan film, ataupun rekaman suara. Pada perkembangannya, arsip juga meliputi arsip elektronik, yakni arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Yang jelas, arsip merupakan data dengan karakteristik unik yang harus terjamin keautentikan, keabsahan, kepercayaan, kelengkapan, dan kegunaannya yang harus dikelola secara utuh dan lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini bertugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional
terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi negeri. Selain itu, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI juga berkewajiban melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ANRI menetapkan kebijakan kearsipan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang kemudian ketentuan teknisnya didelegasikan dalam Peraturan Kepala ANRI. Salah satu fungsi konkret arsip nasional ini adalah untuk menyelamatkan memori kolektif bangsa. Misalnya, kita bisa dengan mudah mematahkan argumen yang mengatakan Tari Saman Aceh dan Reog Ponorogo adalah milik negara tetangga berdasarkan arsip yang kita miliki. Yang tak kalah krusialnya, kita juga bisa mencegah agar suatu pulau tidak diklaim milik negara tetangga jika kita memiliki arsip yang jelas tentang sejarah kepemilikan pulau ini. Berkat arsip pula lah, kini batik diakui oleh organisasi dunia di bidang pendidikan keilmuan dan kebudayaan UNESCO sebagai salah satu budaya warisan asli Indonesia. Selain itu, arsip juga menjadi alat bukti sah di pengadilan dan memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara hukum, misalnya sengketa tanah dan perkara korupsi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan arsip, ANRI menetapkan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis. Melalui peraturan Kepala ANRI yang antara lain mengatur tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, pengolahan, preservasi, alih media, dan pengolahan arsip. Penetapan kebijakan dalam peraturan kepala tersebut bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan lengkap, serta terpercaya, sehingga pada akhirnya terwujud memori kolektif bangsa melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dalam kerangka NKRI.